1, 2, 3. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya MB Channel. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan siang hari ini ya teman-teman, saya mau pulang setelah selesai melaksanakan tugas ya. Ini adalah kapal Roro yang biasa saya tumpangin ya. Dan yang kita lihat di sini adalah perairan Selat Sunda ya. Kita lihat teman-teman, di sini saya berada di depan kapal bagian depan ya, arah maju. Kita lihat lautnya ya. Itu di depan itu Lampung ya teman-teman, lautnya biru. Jadi Selat Sunda ini pemisah antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera ya, bagi yang belum tahu ya. Kita lihat pemandangannya sangat indah ya, lautnya membiru dan tenang. Dan kita bisa lihat di sana itu tempat nahkodanya ya. Kapalnya lumayan besar. Dan ini perlengkapan untuk sandar ya, ada tali, ada rantai besar ya untuk nanti bersandar di dermaga ya, Bakauni Lampung. Dan di kapal sendiri itu ada safety ya, pengamanan yang disampaikan oleh kru kapal atau ABK yang berada di kapal ya. Masukkan ke bagian badan kita seperti ini. Tuh, lalu ini disatukan ke bagian pundak begini. Oke, perhatikan semua, awas. Bapak Ibu kalau baru keadaan begini jangan langsung loncat ya. Jangan lupa ini dikunci dulu atau dipasang dulu ya kancingnya. Seperti ini tinggal dimasukkan. Sangat-sangat mudah. Nah, ini secara udah selesai. Sangat praktis, Pak. Tapi sepraktis apapun kalau kitanya panik pasti bingung. Makanya kunci utama di kapal jangan panik ya. Nah, ini secara udah selesai. Adapun ini tali yang sisa panjang, ini tinggal ukur bagian badan masing-masing. Jadi kalau Bapak merasa gemuk, ya tinggal dikedorin ya. Jadi ini tinggal diukur sesuai dengan ukuran badan kita. Lalu Mas, bagaimana setelah begini? Perhatikan, Bapak Ibu, ini sudah selesai secara penggunaan life jacket. Tapi ingat, bukan berarti penumpang sudah bebas lompat ke laut. Tidak. Walaupun kita sudah memakai life jacket dengan benar, satu orang pun penumpang jangan dulu ada yang lompat. Bapak Ibu jangan dulu ada yang terjun sebelum ada perintah dari Bapak Nahkoda. Jadi kita semua tetap bersabar, menunggu terlebih dahulu perintah dari Bapak Nahkoda. Siapa tahu kapal tersebut masih bisa diselamatkan ya, masih bisa diamankan. Jadi jangan egois ya. Nah, kecuali kalau memang kapal sudah tidak bisa diselamatkan, misalkan nanti kapal pun memberikan sebuah isyarat atau aba-aba buat kita semua dengan cara ingat 7 kali panjang, 1 kali pendek. Bila mana kapal sudah mengeluarkan bunyi suling 7 kali panjang berturut-turut, itu berarti tandanya kapal keadaan bahaya atau darurat yang sudah tidak bisa diselamatkan. Mari tugas kita untuk meninggalkan kapal saat itu. Kosongkan kapal semua. Bapak Ibu berani lompat harus lompat, berani terjun harus terjun, yang tidak berani harus terjun juga ya. Jangan ada yang diem di kapal. Jadi berani nggak berani harus terjun. Oke, nah kecuali yang tidak boleh terjun nih seperti anak kecil itu tidak boleh. Terus ibu yang sedang hamil, lalu penumpang lagi sakit, atau bapak ibu yang sudah lanjut usia itu tidak boleh. Nanti itu mah dibantu turunnya, bahkan di nomor 1 kan sama petugas kapal menggunakan perahu karet atau lebih dikenal apa namanya sekoci ya. Tiap kapal sudah menyediakan.
Jadi yang lompat ke laut mah khusus buat orang sehat seperti kita. Kita harus lompat mau tidak mau. Tapi awas hati-hati. Bapak Ibu lompatnya jangan sembarangan. Tidak boleh asal-asalan. Ingat berapa meter ketinggian lompat dari kapal ke laut. Tidak sedikit Bu penumpang jatuh pingsan bahkan sampai meninggal. Karena tidak tahu cara lompatnya. Itu ada caranya. Boleh saya peragakan lompatnya? Boleh? Boleh. Halo, boleh apa tidak? Boleh. Oke, kalau memang boleh, tapi maaf nih, sekedar contoh di sini aja ya. Hah? Kalau ke laut yang jadi pertanyaan, yang nulisin lagi siapa? Tega nyuruh ke laut. Bapak Ibu, yang penting dari saya dapat ilmunya, bisa caranya. Perhatikan, tangan kiri gunakan menahan memegang pelampung. Posisi begini Bu. Ini pelampung harus ditahan pegang yang kuat. Karena kalau tidak ditahan, ini pelampung di bawah bisa mekar, ngebentur kena dagu di bawah bisa fatal. Ya, jadi harus ditahan sekuat mungkin. Lalu tangan kanan ini gunakan menutup mulut beserta hidung yang rapat, tutup. Biar kita tidak terlalu banyak kemasukan meminum air laut. Soalnya lompat pertama badan akan tenggelam dulu. Itu 1 hingga 2 meter, tergantung. Kalau badannya gendut lebih dalam. Ya, nih badan saya mah kecil, paling setengah meter udah nongol ya. Mungkin kalau yang gendut 5 meter masih nambah ya. Jadi tutup mulut dan hidungnya begini. Dan kakinya awas. Kakinya jangan ngangkang bebas begini. Takut di bawah ada kayu, kebentur ya, juga patah. Jadi kakinya dirapatkan atau disilangkan untuk memecah air laut biar tidak bahaya kena selangkangan ya. Itu cara yang benar lompat dari kapal ke laut. Dan nanti ingat, kalau Bapak Ibu sudah nyampe 2-3 orang mau 10 orang juga terserah. Ya, saling berpegangan tangan dibentuk menjadi lingkaran. Itu untuk menghindari ancaman dari ikan buas yang ada di laut. Itu aturan secara internasional. Ya, jadi 3 boleh masing-masing. Saling berpegangan tangan, 2-3 orang atau 10 orang dibentuk menjadi satu lingkaran. Itu untuk menghindari ancaman dari ikan buas. Dan usahakan pada saat itu segera menjauh dari kapal. Ya, menghindar dari kapal. Jangan ada yang dekat di sekitar kapal. Takut kapal tersebut terbalik atau bocor tenggelam, nanti yang dekat di kapal takut kesedot ke dasar laut. Jadi buru-buru menjauh dari kapal, lebih jauh itu lebih bagus ya. Nah nanti yang terakhir, kalau sudah menjauh, tugas terakhir kita diwajibkan meminta pertolongan, memanggil bantuan ke kapal-kapal lain. Pasti banyak yang menolong. Salah satunya seperti tim SAR, perahu nelayan, atau kapal lain yang sedang lewat. Karena apa? Kami pun akan meminta bantuan ya. Karena di kapal ada radio khusus channel 16, jadi mendunia ya. Nah, nanti Bapak Ibu ingat, cara meminta pertolongan, 1 orang pun penumpang dilarang berteriak. Jangan. Karena kita percuma. Di laut luas, di laut lepas, berteriak sekecil apapun tidak akan ada yang mendengar. Maka untuk itu tidak diperbolehkan untuk yang berteriak. Kita cukup pakai alat bantu yang disediakan di setiap bed jaket. Yang pertama Bapak Ibu cukup meniup peluit. Nih, ini peluit wajib ditiup untuk meminta pertolongan. Kita tiup berulang-ulang. Selama belum dapat bantuan, ini peluit harus ditiupnya. Arahkan ke kapal-kapal lain dan jangan lupa sambil melambaikan tangan. Pak, ini peluit menggunakan satelit komputer. Fungsinya hanya untuk di laut. Kalau ini ditiup, suaranya kencang. 200 meter kedengar kalau ditiup. Nah, Bapak kalau penasaran, saya tanya, jawab semua yang kompak. Kalau dicontohkan di sini ditiup, boleh apa tidak? Boleh. Kalau kurang kompak, boleh saya tiup? Boleh. Oke, kalau memang boleh, saya kecilin dulu ya. Ini membuat menjaga kesehatan pendengaran. Mohon dalam hitungan ketiga, Bapak Ibu ditutup dulu telinganya sebentar ya. Ini mah takut mengganggu pendengaran kita. Sebentar, dihitung dulu ya. Oke, nanti untuk menjaga kesehatan pendengar ya, tadi kecilin dulu ya volumenya. Oke, saya akan hitung. Mari ditutup sama-sama. 1, 2, 3. Ibu, sambil hiburan. Soalnya saya perhatikan Anda terlalu tegang. Jadi saya berikan sedikit intermezzo. Kalau masih bisa ketawa berarti sehat. Nih. Nah, ditiup berulang-ulang selama belum ditolong. Tapi bila mana Bapak Ibu sudah ditolongin, ini peluit jangan ditiup lagi. Ya, kenapa berisik? Takut itu tadi bolong kenyot. Ya, oke. Ya, nah ini yang pertama Bu ya. Yang pertama untuk memanggil pertolongan. Dan yang kedua nih, bila mana musibah kapal di malam hari, jangan lupa kita pun harus menyalakan lampu. Ya, nah ini fungsinya untuk memberikan penerangan. Sekalipun badan kita misalkan hanyut ke bawah ombak,
tapi tetap masih bisa dicari karena lampu ini bisa memberikan sinyal dan nanti bisa dilacak lewat radar. Cara menyalakannya begini, diangkat ke atas, tali pendek ini tarik, nanti dia nyala secara otomatis. Contohnya begini tapi diangkat ke atas ya, jangan direndemin buat ngobrol cumi. Oke, harus diangkat ke atas ya. Oke, paham Bu ya? Halo, paham belum? Jangan bilang belum. Kalau bilang belum, saya harus ngulang dari awal capek ya. Apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga ini cukup sebatas peragaan. Jangan sampai dipergunakan seumur hidup kita ya. Cukup kita mengetahui saja. Karena kami juga tujuannya bukan untuk nakut-nakutin, melainkan Anda semua biar merasa nyaman. Nah, sekarang jangan lupa sebagai umat muslim, mari kita berdoa bersama karena alhamdulillah 10 menit yang lalu kapal sudah bertolak. Menurut aturan jadwal 2 jam kita sudah sampai. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan semua, selama berlayar lancar dan kita selamat sampai tujuan masing-masing ya. Amin. Alhamdulillah penumpang ramai. Itu sangat membantu kita untuk berhati-hati dalam pelayaran ketika kapal ini mengalami satu musibah ya. Jadi panjang lebar dijelaskan dan sangat safety sekali ya pengamanannya, himbauan-himbauannya. Dan terutama kita di perjalanan laut seperti ini, kita persiapkan obat-obatan juga, perut ini jangan kosong, dan siapkan air putih ya supaya tidak terkena dehidrasi. Karena ketika laut ini ombaknya besar, kapalnya goyang, kita mudah mabuk ya. Mabuk laut sendiri itu tidak sama dengan mabuk orang yang suka minum-minum ya. Ya lebih parah, bisa mengakibatkan pingsan dan muntah-muntah yang parah ya. Maka kita perlu perhatikan ya, bagi teman-teman yang mau jalan di laut melalui jalan laut ya. Itu ya teman-teman, kita lihat indah sekali ya, kekuasaan Allah sangat indah sekali. Laut, selat ya, Selat Sunda ya. Oke, pemirsa, teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyaksikan video ini dan terima kasih
kasih sudah menyaksikan ketika kemarin saya berangkat tugas ya. Hari ini saya berjalan pulang, semoga selamat sampai tujuan ya. Salam petani hebat, salam juga buat petani-petani yang lain. Salam sejahtera buat kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman semua, di tengah-tengah pandemik yang new normal, tetapi penambahan pasien COVID corona ini semakin bertambah ya ternyata. Jadi kita perlu hati-hati, waspada ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya. Jangan lupa subscribe channel ini untuk perjalanan dan pengetahuan seputar perkebunan dan pertanian ya teman-teman semua. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.